Ya, pemirsa di Market Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, pemerintah berencana stop ekspor CPO. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tovan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat dengan GAPKI. Kita akan langsung sapa saja Pak Tovan, selamat pagi menjelang siang, apa kabar Pak? Selamat pagi David, Alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Apa kabar David? Kabar baik juga Pak Tovan, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah pemerintah berencana stop ekspor CPO, tapi sebelum kita membahas terkait dengan rencana tersebut Pak Tovan, bagaimana kondisi terkini perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia sampai sejauh ini Pak, termasuk juga posisi ekspor kita sampai sejauh ini? Ya, terima kasih David. Jadi kalau kita melihat kinerja industri minyak sawit sejak pandemik ya Maret 2020 sampai hari ini, kita semua tentu sangat bergembira karena di tengah situasi ekonomi global yang sulit akibat serangan pandemik, industri minyak sawit masih tetap mampu bertahan. Kemudian posisi harga juga kita bersyukur karena bertahan di kisaran yang relatif tinggi, dan juga kemudian industri minyak sawit masih tetap bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional, baik dalam konteks penyumbang devisa ekspor terbesar nasional, juga dalam konteks penyerapan tenaga kerja dan hal-hal lain yang menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini kita cukup gembira melihat potret industri sawit kita sampai hari ini. Seperti itu, David. Dengan perkembangan yang menggembirakan tersebut, Pak Tovan, bagaimana dari posisi ekspor kita, Pak? Ya, kalau ekspor minyak sawit kita tahu bahwa jadi begini, kalau di dalam struktur industri minyak sawit nasional ya, jadi saya ambil contoh tahun 2020 ya, tahun 2020 dari total produksi kita sekitar 47 juta ton minyak sawit ya kan, itu 34 juta ton memang terserap di pasar ekspor. Jadi memang kalau kita bicara dalam konteks sawit saat ini memang sebagian besar penyerapan itu terjadi di pasar internasional. Karena itu pemerintah sebetulnya juga sudah melakukan berbagai strategi agar keseimbangan antara daya serap di pasar ekspor dengan domestik itu menjadi lebih seimbang, dan itu sudah dilaksanakan dengan melaksanakan program mandatori biofuel yang sekarang sudah mencapai bauran sampai 30%. Dan itu kalau kita lihat data-data statistik yang ada, penyerapan minyak sawit di pasar lokal untuk konsumsi domestik untuk biodiesel itu mencapai 42% dari total konsumsi total di pasar lokal, seperti itu. Jadi kita memang backbone-nya masih di pasar ekspor, tetapi kita juga mulai meningkatkan daya serap di pasar domestik, seperti itu. Secara keseluruhan, Pak Tovan, pasar ekspor kita lebih mendominasi, Pak. Secara persentase mungkin, seperti apa posisinya? Jadi gini, kalau kita melihat data, ya angka-angka statistik ya, saya ambil contoh misalkan data produksi tahun 2020 ya, ini mohon dicatat, jadi tahun 2020 total produksi minyak sawit, jadi semua ya minyak sawit, itu 47,03 juta ton tahun 2020. Kemudian kalau kita melihat dari 47,03 juta ton tadi, berapa yang terserap di pasar ekspor? Yang di pasar ekspor adalah 34 juta ton. Jadi berapa persen itu daya serap ekspornya? 34 juta ton dibagi 47. Jadi itu mungkin sekitar 70% memang produk minyak sawit kita ini terserap di pasar ekspor. Kemudian kalau kita melihat data year to date-nya, kita bandingkan tahun 2021 dengan 2020. Jadi kalau di tahun 2021 year to date sampai dengan Agustus untuk produksi 30,67 juta ton. Kemudian untuk year to date Agustus 2020 kita melihat ekspornya 21,315 juta ton. Jadi kalau kita melihat data itu memang terjadi kecenderungan peningkatan nilai ekspor. Jadi saya ulangi lagi, untuk ekspor minyak sawit year to date sampai Agustus 2020 21,31 juta ton. Kemudian year to date sampai Agustus 2021 22,79 juta ton. Jadi kalau kita lihat angka year to date-nya dibandingkan tahun lalu, ekspor masih trennya akan terus meningkat, seperti itu, David. Baik, posisi atau persentase ekspor masih tinggi dan Indonesia dalam hal ini termasuk juga produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Betul. Pak Tovan? Betul.
betul. Indonesia sampai hari ini masih kukuh sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tadi sudah saya sampaikan angkanya, tahun 2020 itu mencapai 47 juta ton dan mungkin perkiraan tahun ini akan tembus 50 juta ton untuk produksi kita, dan juga Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar karena dari sekitar 47 juta ton tadi, kemudian yang terserap di pasar ekspor mencapai 34 juta ton. Seperti itu, David. Baik, Pak Tovan, dengan pencapaian ini dari posisi ekspor dan produsen sawit terbesar di dunia, bagaimana GAPKI menanggapi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan ekspor minyak sawit mentah ini? Ya, terima kasih David. Jadi memang saya tidak dalam posisi bisa langsung ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin bahwa pemerintah berencana pada satu titik akan menghentikan ekspor CPO. Karena kita harus, jadi kalau kita pelaku usaha tentu kita tidak bisa menganalisa situasi terus kemudian melihat arah kebijakan seperti apa dari apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, karena kita akan menunggu arahan kebijakan teknisnya nanti akan seperti apa. Jadi sebetulnya kalau boleh saya menyampaikan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden saat ini, ya sebetulnya kalau kita melihat data lebih detail dari komposisi ekspor minyak sawit kita, sebetulnya ekspor dalam bentuk mentah atau crude palm oil itu sudah sangat kecil. Karena sebagian besar atau 61% ya kan dari total ekspor kita, misalkan saya ambil contoh ekspor tahun 2020 yang 34 juta ton, itu ekspor CPO-nya itu hanya 7,17 juta ton. Jadi coba dihitung persentasenya berapa itu. Yeah. Tapi yang terbesar itu sudah dalam bentuk olahan. Jadi sudah dalam bentuk olahan CPO atau refine. Berapa persen ini yang ekspornya sudah dalam bentuk refine, jadi turunan satu tingkat dari CPO, itu sudah mencapai 21,1 juta ton atau 61%. Kemudian kita juga melihat di situ dalam bentuk oleochemical itu sudah 3,87 juta ton. Jadi kalau kita melihat dari data yang ada saat ini pun, sebetulnya dari segi total 34 juta ton produk minyak sawit kita yang kita ekspor, itu 61% sudah dalam bentuk produk turunan, bukan produk mentah. Nah, inilah karena itu kami tidak dalam posisi untuk bisa langsung memberikan pernyataan yang direct merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentu kami kalau dari asosiasi, dari GAPKI, kami ingin beraudiensi dengan pemerintah tentu saja untuk kemudian menggali lebih dalam seperti apa nanti arahan kebijakan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa data-data di dalam statistik industri sawit Indonesia, sebagian besar atau 61,6% ekspor komoditas minyak sawit itu sudah dalam bentuk olahan, bukan lagi dalam bentuk CPO. Nah, apakah terus kemudian yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, beliau mempunyai harapan yang tinggi bahwa dalam jangka panjang Indonesia itu mampu mengolah produk-produk minyak sawit ini menjadi barang akhir, jadi end product, jadi barang akhir. Nah, kalau menjadi barang akhir, menjadi satu end product, ini tentu konteks diskusinya, konteks pembicaranya akan menjadi sangat berbeda karena kita berarti bicara dalam konteks pengembangan industri hilir dan itu adalah playing field yang sama sekali berbeda. Seperti itu, David. Oke.